Beberapa waktu yang lalu sempat dalam Rakyat Bersuara, saya sangat prihatin, ya, sangat sedih mendengar apa yang disampaikan oleh para penasihat hukum dari Pak Jokowi, ya. Di situ ada Eli Daneti, ya. Kemudian ada juga namanya Pak Jamada Girsang, kemudian ada Pak Firman, ya, terutama yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi berkaitan dengan masalah restoratif justice atau yang sudah sangat familiar di masyarakat adalah RC, kemudian ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Saya yang telah berkecimpung di bidang reserse dan bertugas di kepolisian selama 30 tahun 2 bulan, ya. Ini masa transisi, ya, antara hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ada hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya. Nah, berkaitan dengan restoratif justice, apa sih artinya RJ itu? Atau restoratif justice adalah pemulihan keadaan. Jadi penegakan hukum yang tidak selalu berorientasi pada pemidanaan. Ini mencoba mencari terobosan sehingga tidak semua perkara dalam peristiwa pidana itu dibawa maju ke pengadilan. Ini sudah diterbitkan sebelum ada hukum acara pidana yang baru tadi, nomor 20 tahun 2025, itu Kepolisian Republik Indonesia, ya, waktu dipimpin oleh Pak Listio Sigit ini, Jenderal Listio Sigit, telah menerbitkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, yaitu penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Ya. Restoratif justice yang diatur dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tersebut, ya, itu mengarah kepada penghentian penyidikan atau biasa dikenal dengan SP3. Tapi SP3 yang tertulis dalam peraturan kepolisian ini itu berbeda dengan SP3 yang diatur dalam KUHP atau hukum acara pidana yang baru, ya. Kalau surat perintah penghentian penyidikan dalam KUHP yang lama yang digunakan untuk RJ menurut peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, itu SP3-nya berdasarkan demi hukum, ya kan? Nah, demi hukum ini kalau menurut hukum acara pidana yang lama nomor 8 tahun 81 pasal 109 KUHP yang lama adalah yang pertama, perkara tersebut bukan tidak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti. Atau yang ketiga, demi hukum. Nah, demi hukum ini ada tiga kriteria. Yang pertama adalah kedaluarsa, kemudian tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah nebis in idem, ya, peristiwa tersebut pernah mendapat keputusan hukum yang tetap, sudah, ya. Nah, kalau dalam RJ yang berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, RJ-nya harus ditindaklanjuti dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. SP3-nya hanya berdasarkan demi hukum. Nah, kalau demi hukum kan ada kriteria tadi, apa meninggal dunia, tidak cukup bukti atau bukan tidak pidana, ya. Berarti kalau misalnya ada RJ berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81, itu masih ada ruang untuk digugat pra-peradilan. Siapa yang menggugat pra-peradilan? Ya, saya yang menggugat pra-peradilan adalah pelapor. Tapi kalau sudah ada RJ, berarti kan pelapor tidak menggugat pra-peradilan, terlapor juga tidak menggugat pra-peradilan. Nah, salah satu yang dapat menggugat kesempatan di sini adalah pihak jaksa penuntut umum bisa menggugat pra-peradilan tentang SP3 tadi. Jadi kalau mereka, para penasihat hukum tadi mengatakan, dari penasihat hukum Pak Jokowi, ya, mengatakan bahwa ini menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81 dan Perpol nomor 8 tahun 2021, berarti SP3-nya dalam rangka RJ tadi masih banyak celah yang bisa diterobos untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Jadi memaksakan di undang-undang yang lama, KUHP yang lama dan Perpol yang nomor 8 tahun 2021 itu masih banyak celahnya untuk bisa ditembus, ya, digugat kembali. Tapi menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya kan, di pasal 24, ya kan, itu tentang penghentian penyidikan. Dalam penghentian penyidikan, menurut KUHP hukum acara pidana yang baru, itu ada 10 kriteria yang bisa memenuhi
penghentian penyidikan atau SP3. Salah satu yang disebutkan dalam penghentian penyidikan tadi adalah nomor butir nomor H, yaitu restoratif justice. Nah, restoratif justice kalau berdasarkan hukum acara pidana yang baru, ini sangat kuat sekali, tidak akan ada yang bisa menggugat kembali di pra-peradilan. Kenapa? Karena pada saat restoratif justice ini dilaksanakan menurut hukum acara pidana yang baru, ya kan, itu harus berdasarkan pasal 79, 80, 81, 82, 83, dan 84 hukum acara pidana yang baru, yaitu adanya beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, ya. Dilaksanakan selama 7 hari, dan kesepakatan itu disampaikan kepada penyidik oleh terlapor. Setelah disampaikan kepada penyidik, penyidik akan mengundang semua pihak, baik terlapor, semua terlapor, pelapor, kemudian penyidik, penasihat hukum situ hadir membuat kesepakatan dalam waktu 7 hari. Nah, setelah tercapai kesepakatan, pelapor wajib mencabut laporan polisi. Setelah pelapor mencabut laporan polisi, kemudian pihak penyidik membuat penghentian penyidikan atau SP3. Dan SP3 ini dalam tempo 3 hari diberitakan kepada jaksa penuntut umum dan dimintakan penetapan pengadilan. Jadi RJ berdasarkan KUHP, hukum acara pidana yang baru, ini bisa dicek di pengadilan ke panitera. Pak, apakah ada penetapan RJ yang diajukan oleh laporan polisi yang telah dicabut oleh Pak Jokowi? Ini bisa dicek di pengadilan. Kalau tidak ada, berarti RJ tersebut tidak sah. Sehingga kalau ini RJ ini memang benar-benar sah sesuai dengan hukum acara pidana yang baru tadi, pasal 79 sampai dengan 84 KUHP, dan sudah diberitahu ke jaksa dan sudah dimintakan penetapan pengadilan, ini tidak bisa digugat ke pra-peradilan. Jadi satu-satunya RJ yang sangat lengkap dan bisa dipercaya tidak sudah ada kepastian hukum adalah RJ berdasarkan hukum acara pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya, mudah-mudahan ini masyarakat nanti lebih jelas lagi bahwa tidak bisa kalau dikatakan RJ yang dilakukan oleh para 3 dari 8 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon, ya kan? Itu kemudian pelapornya adalah Pak Jokowi dan kawan-kawannya 3 orang, ya. Itu berdasarkan KUHP lama, menurut saya sangat aneh sekali. Tapi kalau berdasarkan KUHP yang baru, nah ini ke depan tidak bisa digugat kembali. Karena apa? Semua laporan polisi sudah dicabut. Kalau hukum acara pidana yang lama, RJ, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, itu laporan polisi tidak dicabut. Nah, ini perbedaan di situ. Sehingga masih bisa digugat di pra-peradilan, ya. Tapi memang sulit karena sudah SP3. Kalau SP3 biasanya tidak bisa maju sidang pengadilan. Yang bisa gugat kalau KUHP yang lama berkaitan dengan SP3 itu hanya jaksa penuntut umum. Pelapor dan terlapor tidak bisa menggugat lagi karena sudah sepakat di situ, ya. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini jangan sampai yang sampaikan sama saudari Eli Daneti bahwa saya menyampaikan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Saya selalu menyampaikan apa yang benar-benar secara eksplisit itu tertuang dalam undang-undang, dan saya tidak pernah menganalogikan seperti itu. Mudah-mudahan Eli Daneti bisa belajar lagi, dan kalau perlu ya mungkin membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, semua pasalnya dihafalkan dulu, dibaca, dihafalkan, termasuk kalau perlu KUHP-nya. Jangan mengatakan bahwa itu kan hanya delik aduan, ya. Memang pencemaran nama baik atau fitnah itu adalah delik aduan. Delik aduan itu berdasarkan pengaduan. Jadi bukan dumas, ya. Apalagi kalau ada orang bicara itu dumas. Dalam penegakan hukum pidana tidak dikenal dumas. Yang ada adalah laporan polisi. Itu saja. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada kawan-kawan saya di seluruh Indonesia bagaimana tentang materi RJ atau restoratif justice dan SP3 atau biasa disebut surat perintah penghentian penyidikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa
bertemu kembali untuk hal-hal yang lain yang perlu kita lebih sempurnakan lagi sehingga kepastian hukum itu akan kita bisa dapatkan bagi semua pencari keadilan dan kebenaran. Pak Uro, kan selalu menyebut SP3 ini cacat secara hukum ya. Dan kenapa berkas Kapolres Suryo dan IPA masih didalami oleh PPKI? Apakah ada kesalahan prosedur hukum di berita acara ini? Ya, saya berani jamin bahwa perkara yang masih mencoba dipaksakan maju berdasarkan laporan polisi Pak Jokowi, Andi Kurniawan, kemudian ada 32 lagi namanya si Maret Sweken ya, satu lagi Lecumanan ya. Itu perkara tersebut sudah di SP3 ditutup dan sudah dimintakan penetapan pengadilan. Kalau penerbitan SP3 tadi melebihi 3 hari tidak dimintakan penetapan pengadilan, berarti SP3-nya yang berdasarkan RJ tadi tidak selesai. Jadi proses RJ dicabut laporan polisi, kemudian diterbitkan SP3, itu bisa dinyatakan cacat hukum seperti itu. Ya kalau sudah cacat hukum, ya berarti harus diulang kembali. Ini risiko kalau memang RJ tadi hanya berdasarkan KUHP yang lama, seperti itu, atau Perpol. Di KUHP lama tidak diatur, tapi mereka menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Itu Pak, dengan adanya pembagian klaster, Bapak kan menyebut tidak diatur dalam KUHP. KUHP ya. Dan menurut klien Bapak bagaimana tuh tingkat profesionalisme penyidik Polda Metro Jaya mengenai pembagian klaster itu di satu kasus ini? Jadi gini, seharusnya sejak awal laporan polisi kaitan pencemaran nama baik atau fitnah itu sudah dievaluasi dulu oleh penasihat hukum Pak Jokowi atau 3 pelapor lainnya. Ini pencemaran nama baik atau fitnah? Kalau fitnah itu benar-benar semuanya palsu, tidak ada suatu keadaan yang benar. Kemudian dia membuat fitnah terhadap seseorang, itu fitnah. Tapi kalau pencemaran nama baik, ya sekarang berkaitan dengan kemungkinan masih ada fakta-fakta yang bisa mengatakan bahwa dugaan itu jasa palsu. Nah, itu sudah ada bukti-bukti awal yang bisa dipakai lah, seperti kaitan dengan pemeriksaan dengan foto secara kasat mata, kemudian dengan skripsi dan sebagainya, ya. Itu sebagai awal petunjuk bahwa itu ada dugaan seperti itu, dugaan ijazah palsu. Nah, ini tidak dianalisa, dijadikan satu. Nah, kemudian pelapornya melaporkan katanya 12, pertama itu jadi 8. Harusnya tidak bisa. Lapornya cukup satu orang, masing-masing satu orang satu LP. Kan tidak ada pencemaran nama baik yang dilakukan otaknya siapa. Kemudian yang melakukan siapa. Kemudian yang membantu melakukan siapa. Ya kan? Kemudian yang memberikan fasilitatornya siapa. Sangat sulit. Makanya saya berkesimpulan sementara dalam diri saya secara pribadi, ini yang mengarahkan pasal ini penasihat hukum dari Pak Jokowi sebelum laporan ke Polda Metro Jaya tadi. Ingin memaksakan, ya kan, semuanya orang-orang yang pernah membicarakan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini dipenjara. Jadi tujuannya memenjarakan orang, seperti itu. Nah, ini tidak baik, seperti ini, ya. Padahal polisi itu kan menyidik perbuatan. Jadi ke depan nanti kita tidak perlu memikirkan apakah Pak Jokowi diproses, kan? Tidak perlu. Yang coba kita buktikan, kita adakan penyidikan itu adalah dugaan ijazah palsu tadi. Siapa sih sebetulnya yang menggunakan ijazah palsu ini? Bukan yang membuat, nanti yang kedua lah. Yang memiliki nanti yang ketiga, nanti terakhir. Ya, karena beliau sebagai pernah jadi presiden, kita upayakan siapa yang otak yang punya inisiatif menggunakan ijazah palsu ini. Yang pertama untuk menjadi wali kota Solo 2 kali, 2005-2010, kemudian menjadi gubernur DKI pada tahun 2012, menjadi calon presiden 2014 dan 2019. Ini otaknya siapa? Ini yang harusnya dibongkar, yang menggunakan tadi, ya kan? Nah, kalau sudah terbukti, nanti terserah apakah akan maju ke pidana. Kalau terbukti pidananya, apakah nanti tetap akan maju ke pengadilan atau cukup dengan undang-undang kejaksaan, yaitu deponering oleh jaksa. Tapi terbukti dulu pidananya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi Bang ya? Soal apa hukum yang masih berjalan apa ya tadi ya? Terus Pembiaran.
Tadi satu ya, mengenai klaster itu tidak dikenal dalam hukum Iya, acara dalam pidana dan hukum pidana tidak nggak ada. dikenal. Nggak ada. Istilah klaster itu. Biasanya kalau satu peristiwa pidana dilakukan lebih dari satu orang, itu ada pasal namanya penyertaan di situ. Makanya di KUHP selalu ada buku ke-1. Buku ke-1 itu harusnya dibaca, dipelajari, tidak ada kata-kata klaster, tidak ada seperti itu. Apa Bang ya? Kemarin itu kalau berarti bisa dikatakan kasus polemik ijazah ini tersangkanya itu harus dihentikan dalam penyidikan ya Pak? Ya, dari awal sebetulnya kalaupun akan maju ke sidang, itu yang pasti ditanya, ini pencemaran nama baik dalam rangka apa? Ya kan? Dugaan ijazah palsu. Jadi persoalan dugaan ijazah palsu ini ya saya berharap Polri bisa segera menyelesaikan dugaan ijazah palsu tadi ini. Jangan berpikir menahan orang dulu lah. Menahan orang, kemudian mencekal orang tidak keluar negeri dan sebagainya, nggak usah lah. Dugaan ijazah palsu saja. Karena ini penting ke depan nanti, jangan sampai terjadi lagi dalam setiap pemilu, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif selalu terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ya, ini sebagai kunci demokrasi yang sehat nanti ke depan bagi Indonesia lah. Dan korbannya udah cukup banyak kan, ada Bambang Tri, Gus Nur. Ya. Mungkin penyidik yang tidak nurut arahan dari pihak Pak Jokowi juga banyak yang tidak naik pangkat, tidak dapat jabatan dan sebagainya. Ya kasihan mereka. Ya ini harus segera dihentikan ya. Kembali polisi sebagai alat negara, sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtimas dan penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau seperti agak sedikit bergeser Pak, berarti ini kalau kemarin sempat ada isu reformasi Polri, kira-kira memang animo masyarakat juga bisa dikatakan relevan lah dalam artian sejalan dengan seolah-olah penegakan hukum ini memang perlu direformasi gitu Polri. Iya, jadi reformasi kan lebih banyak terlihat dan dirasakan oleh masyarakat di bidang pelayanan. Pelayanan banyak, pelayanan masyarakat nih. Ada kegiatan patroli yang dilakukan oleh Sabara, misalnya kecepatan mendatangi tempat kejadian perkara kalau itu ada laporan masyarakat, misalnya kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian bagaimana membuat laporan di kantor polisi diduga ada dugaan peristiwa pidana, ya, seperti itu. Bila perlu mungkin nanti diciptakan laporan polisi online. Dan saya berharap mungkin setelah saya jadi masyarakat sekarang, setelah purnawira ya, saya berharap ya mungkin laporan polisi ini menjadi suatu profesi yang sangat menonjol bagi setiap perwira di Polri. Jadi kalau gini, seseorang tinggal di kampung yang jauh dari kantor polisi, tapi di situ ada tetangganya perwira, itu bisa membuat laporan polisi online, nggak usah datang ke kantor polisi. Nah ini bagian salah satu reformasi nanti di bidang pelayanan masyarakat bisa diciptakan seperti itu. Kemudian di bidang penegakan hukum, ya mungkin harus dipelajari kembali bagaimana kalau dalam satu peristiwa itu ada dugaan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Apakah bisa digabung, ya seperti kasus yang pelaporan Pak Jokowi dan kawan-kawan ini. Kan itu ada KUHP tindak pidana umumnya, pencemaran nama baik dan fitnah. Ada undang-undang ITE. Nah, seharusnya menangani siapa nih? Harusnya kan sesuai dengan KUHP yang lama pasal 63 itu tadi, ya harusnya ditangani dalam tindak pidana khususnya, bukan tindak pidana umumnya seperti itu. Pak, ada apa sih berapa teman juga ya seperjuangan yang dia paham gitu lah ya. Jadi untuk penerapan pasal undang-undang ITE itu tidak bisa disidik melalui reskrimum, artinya melalui cyber. Ya. Gimana menurut Bapak? Nah, sekarang undang-undang ITE sebenarnya untuk apa? Ya. Kalau hanya berkaitan dengan penyebaran melalui media online, ya itu kan sangat mudah kalau memang itu harus dipenyidikan lah. Tidak orang diduga melakukan pelanggaran undang-undang ITE, tinggalnya misalnya di daerah NTB, kemudian dilaporkan di Barreskrim, nggak perlu. Saya selalu mengingatkan bahwa pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2000, fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh pertama kepolisian khusus, yang kedua penyidik pejabat pegawai negeri sipil PPNS, yang ketiga Pam Swakarsa.
Nah ini amanat undang-undang ini harus dilaksanakan. Jadi dalam penyidikan kaitan undang-undang ITE ya, yang masih sifatnya ringan, cukup diserahkan PPNS Komdigi saja. Jadi Polri nanti penyidikan kaitan undang-undang ITE tadi misalnya pembobolan bank, ya, kemudian mengganggu perekonomian negara, itu tugasnya polisi yang cukup berat di situ. Jadi harus dibedakan. Kalau yang kecil-kecil ringan ya mungkin ada PPNS Komdigi yang di kabupaten atau kota madya kan bisa menyidik seperti itu. Kan memang kita sangat bukan takut ya dengan jeratan pasal undang-undang ITE gitu, karena kan kita penikmat sosial media lah ya. Dari ada TikTok dan kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat mengolok-olok, padahal itu candaan gitu Bapak, candaan ya. Saya kasih gambaran itu. Nah, saya mau tahu batasannya sampai mana sih pasal undang-undang ITE itu bisa diterapkan? Ya kalau pasal-pasal ITE yang mungkin ada berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, cukup dengan RJ saja. Tapi penyidiknya cukup PPNS. Minta petunjuk Polri kan, di situ. Dilaksanakan situ ada konflik, kemudian saling mengatakan yang tidak bagus, ya kan? Ada di daerah misalnya Blora gitu aja. Ya. Kenapa Blora? Ya kan banyak jenderal dari Blora juga sekarang itu. Ya. Nah itu diselesaikan di situ. Dipanggil dua-duanya, cukup dengan RJ. Polisi kan ada Bimas. Kalau kita baca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, itu di situ fungsi Bimas juga ada menyelesaikan. Tidak harus dilaporkan kasusnya diangkat gitu. Ya nggak perlu sampai menghambur-hamburkan biaya sampai nahan dan sebagainya. Yang kasus ijazah ini yang sekarang. Ya kalau dugaan ijazah palsu ini kan karena digunakan beliau sebagai kepala negara. Jadi itu bisa orang bisa melaporkan tentang dugaan ijazah palsu. Tapi kalau ijazah palsu ini tidak digunakan, ya nggak ada masalah. Seseorang punya ijazah palsu hanya disimpan di rumah, nggak ada masalah. Gitu loh. Tapi kalau digunakan, itu KUHP yang lama, pasal 263 ayat 2-nya kena dia. Kalau ini Gitu, sementara ya Pak, di tengah polemik ini kan bukan hanya kalau yang tersangka ikut berkomentar itu tentunya pantas ya. Kalau penegak hukum ikut berkomentar itu pantas. Atau advokat juga berkomentar pantas. Tetapi ini dalam polemik Pak Ijazah ini, Pak Roy dan Bu Tifa yang ikut berkomentar, bahkan buzzer-buzzer Jokowi juga ikut berkomentar seolah lebih paham soal hukum. Ini gimana sih Pak? Apa itu nanti akan berpengaruh dengan arah penyidikan atau berpengaruh dengan untuk membentuk opini publiknya, menimbulkan ya itu seperti apa Pak? Ya anggota Polri kan sekolah, gitu. berarti punya ilmu ya kan. Ngerinya kayak gitu. Saya juga suka mendengar beberapa yang mengatakan, udah nanti ditunggu aja pengadilan. Di pengadilan ini mau makan soto apa Pak? Ini kan yang tahu penyidikan kan penyidik Polri, ada jaksa, hakim. Tapi kalau Basar tahu nih nggak pernah jadi polisi, nggak pernah jadi jaksa, nggak pernah jadi hakim. Udah pokoknya nanti Pak Roy tunggu aja di pengadilan. Kalau di pengadilan ada soto, ada es krim kan saya mau diajak ke pengadilan juga kan gitu. Dan di pengadilan mau apa? Berkas perkaranya ini dari awal secara kasat mata. Kalau sudah RJ itu berarti keadaan sudah dipulihkan dan tidak berorientasi kepada pemidanaan. Ini sudah selesai. Kenapa sisanya seperti itu ya? Dibikin berlarut-larut, ya kan? Makanya saya katakan ya jangan sampai buzzer ini, ya kan? Ikut-ikut nimbrung supaya seseorang itu bisa ditahan, ya kan? Berarti ini kan niat jahat yang sebenarnya tidak perlu dibawa-bawa lagi ke depan seperti itu ya. Mungkin saya berharap ya Pak Jokowi bisa mengingatkan lah orang-orang yang dekat sama beliau ini, udahlah kita selesaikan di sini aja, kita lihat ke depan apa yang terjadi, kita baik-baik saja dan nanti biar saya perlihatkan ijazah saya, biar mereka tahu kalau ijazah saya ini asli. Kalau mereka masih nganggap palsu ya silakan diperiksa di kepolisian dan sebagainya. Jadi itu saja, selesai seperti itu. Ya. Jangan ada penahanan dan sebagainya supaya tidak selalu ribut seperti ini. Ya, bagi saya seperti itu aja. Ini Pak Bro, kan banyak pemirsa dari Refli Harun juga, netizen yang lain ya. Dia menangkap SP3 atas permintaannya Kubu Roy ini nih yang bersama Troya. Nah itu seperti halnya respon SP3 gitu. Mereka salah tangkap di situ. Iya. Jadi karena saya pernah nanya, bener Mas Roy RJ gitu. Bener. Jadi ketika meluncurkan kemauannya kasus ini dihentikan seperti itu. Tuh coba
Bisa dijelaskan nggak secara rinci Iya. Pak? Iya, makanya SP3 yang dimaksud itu. Ya, sejak terbitnya restoratif justice antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Rupit dan Rismon, ya kan? Nah, kalau mau dicari cacat hukumnya RJ tadi, itu belum seperti apa yang ditulis oleh hukum acara pidana pasal 79 sampai 84. Dilaksanakan di Solo, nggak boleh. Tapi oke lah kita terima, anggap RJ sudah selesai, sudah sepakat, dan sudah terbit SP3. Nah, SP3 ini berlaku bagi semua yang dilaporkan di situ. Ini penyidik sudah melihat ada restoratif justice dan penyidik yang punya kewenangan menerbitkan SP3. Jadi nggak usah diminta siapapun, SP3 itu kewenangan penyidik untuk bisa menerbitkan. Jadi seharusnya SP3 yang diberikan kepada Damai Hari Lubis, Pak Egy Sujana dan Rismon itu juga diberikan tembusannya kepada Pak Roy Suryo, Bu Tifa, terus ada Bu Kurnia, ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Rostam, satu lagi siapa itu? Berikan semua 8 orang menerima. Dan itu bisa dicek di pengadilan. Kalau tidak ada di pengadilan, berarti SP3-nya dalam rangka RJ tadi tidak sah. Jadi nggak usah masing-masing. Wah nanti Pak Roy minta RJ, nggak usah minta. Itu RJ itu kewenangan penyidik, bukan hak tersangka meminta atau terlapor minta, itu tidak ada di situ. Oke, terakhir Pak Ugro, saran konkret Pak Ugro apa nih kepada Kapolri dalam penanganan kasus yang sensitif ini ya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan proses hukum ke depannya. Ya, saya berharap ya masalah pencemaran nama baik dan fitnah seperti pelaporan Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi sudah terbit SP3, berarti kasus sudah ditutup, selesai, ya kan? Nah, sekarang tentang penggunaan dugaan ijazah palsu, kan ini ada hasil sidang KIP oleh Pak Bonato dan Bon Jovi ya, itu ada. Nah, ini harus diberikan jawaban yang ada kepastian hukumnya. Saya rasa penyidikannya nggak terlalu lama ini, nggak terlalu lama bagi saya. Kalau saya melihat, ya cukup dilihat masuk kuliah tahun berapa, ada harian kedaulatan rakyat, temannya siapa saja, KKN di mana, dosennya siapa, dugaan tanda tangannya yang ada di ijazah tadi, ini bisa dibuktikan semua. Jadi tidak tersulit. Nah, kalau memang itu sudah bisa dibuktikan, ya kan? Ya sudah, kemudian cukup bukti misalnya pidana, kirim ke jaksa. Nah, saya berharap ini juga tidak sampai ke sidang. Cukup jaksa setelah terbukti tidak pidana bisa disampaikan namanya deponering. Itu di undang-undang kejaksaan diatur seperti itu. Ya. Jadi intinya sebaiknya kasus ini maju ke persidangan atau memang dihentikan saja Pak penyidikannya, atau diulang lagi, dimulai SPDP, dimulai laporan baru, misalkan tempo hari kan ada usulan seperti itu, jadi mundurnya jauh banget. Justru ini harusnya diulang lagi gitu, seperti Jokowi melaporkan kembali Ya, tersangka ini Pak. kalau itu bisa terjadi hal seperti yang dikatakan tadi, penyidikan ulang dan sebagainya, berarti ini juga akan menyalahi pasal 81 hukum acara pidana yang baru. Berarti RJ itu dijadikan alat intimidasi, itu nggak boleh dilakukan. Merendahkan martabat orang lain itu juga merendahkan hak asasi manusia, tidak. RJ itu memberikan derajat di depan hukum semuanya sama, atau equality before the law, seperti itu harus dijaga, ya. Dan sampai misalnya, oh ini sudah 3, nanti yang 5 dibuat LP baru, dibuat SPDP baru. Itu berarti pemerintah dengan DPR gagal melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berkaitan dengan hukum acara pidana. Ya. Kasihan nanti produk hukum acara pidana yang baru ini akhirnya juga menimbulkan korban-korban seperti itu dan akan digunakan dalam penegakan hukum ke depan nanti di seluruh Indonesia. Ini yang bahaya seperti itu. Jadi sebaiknya lanjut persidangan atau dihentikan Pak layaknya seperti apa? Pencemaran nama baik dan fitnah yang dituduhkan kepada 8 tersangka itu berdasarkan restoratif justice itu sudah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, berarti kasus itu sudah ditutup, sudah selesai, tidak bisa diproses kembali, ya. Jadi kalau nanti ke depan jaksa masih menerima dan sebagainya sampai sidang, saya akan melihat di sini nanti penilaian saya, ya kita diskusi lagi, kita lebih tajam lagi. Oh ternyata negara Indonesia adalah bukan negara hukum seperti itu, ya. Dan sampai ini luar negeri juga memantau ini seperti itu.